Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Saya sebagai mahasiswa Teknik Geologi dalam presentasi kali ini sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi Batubara. Untuk tugas pertama yaitu untuk presentasi kali ini yaitu yang berisi tentang genesa dan lingkungan pengendapan pembentukan batubara. Nah, kita mulai dalam pembentukan batu bara dan proses pembentukannya. Yang pertama ada batuan sedimen organik, di mana batu bara adalah batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi tumbuhan yang mengalami proses fisika dan kimia selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi. Di mana ada tahap maturasi, di mana tahap maturasi ini adalah proses pembentukan melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah pembentukan gambut atau perfixation sama dengan lignit, bituminus, dan antarasit. Setiap tahapan menunjukkan peningkatan kadar karbon, di mana ada faktor utama yaitu yang pertama transformasi ini sangat dipengaruhi oleh tekanan suhu waktu geologi yang panjang dan kondisi lingkungan mengendap saat material tumbuhan terakumulasi. Nah, terus adapun genesa batu bara dimulai dari pembentukan lignit, di mana gambut kemudian terkubur oleh sedimen, mengalami kompaksi dan peningkatan suhu. Nah, kemudian ada maturasi lebih tinggi lagi, di mana ada tingkat lanjutnya dengan pengubahan lebih dalam dan waktu yang lebih lama. Nah, untuk itu nanti masuk pada era karbon. Nah, di mana era karbon ini adalah contohnya adalah contoh masif dari proses adalah peningkatan suhu dan juga tekanan. Nah, adapun tempat terbentuknya batu bara adalah batu bara terbentuk di lokasi di mana tumbuhan tumbuh dan mati secara langsung tanpa melalui proses transportasi material. Batu bara ini seringkali memiliki kualitas lebih tinggi dan kandungan abu yang lebih rendah karena tidak tercampur oleh sedimen lain. Di mana ada teori drift, di mana teori drift ini mengatakan material tumbuhan mati diangkut oleh aliran air, di mana agennya yaitu sungai atau banjir dari lokasi asalnya kemudian mengendap di tempat lain, biasanya di cekungan sedimentasi batu bara, dan di teori ini cenderung lebih heterogen. Oke, untuk proses pengendapan batu bara atau tempat pengendapan batu bara itu salah satunya itu di rawa gambut dan di delta. Batu bara utamanya terbentuk di lingkungan rawa gambut dan juga delta sungai yang subur dan zona termatik. Di mana rawa gambut ini menyediakan kondisi absorpsi yang tidak untuk pengendapan material organik. Kemudian ada karakteristik petrologi dan kimia batu bara, di mana untuk komposisi mineralnya yaitu batu bara tersusun dari berbagai material dengan vitrisit menjadi komponen dominan 90-99%. Terus nilai kalori batu bara di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan, berkisar antara 4.800 hingga 8.500 kalori per kilogram. Dan kemudian adapun kandungan sulfur, umumnya batu bara di Indonesia memiliki kandungan sulfur setidaknya paling rendah yaitu 0,2 sampai 0,75%, di mana kandungan sulfur yang rendah ini menjadi indikator lingkungan pengendapan yang bersih dari pengaruh air laut yang kaya sulfur. Oke, adapun indeksnya yaitu formasi muara enim dan contohnya itu di Sumatera Selatan. Yang pertama, indeks geokimia, nilai tracer daripada persentase indeks atau IP, dan Gerfaction Index mengkonfirmasi lingkungan transisional lower delta purba dan juga untuk transit laut rendah. Oke, adapun juga kasus pada cekungan Barito yaitu Kalimantan Selatan, di mana formasi Tanjung dan Warukin.
batu bara di cekungan Barito ditemukan dalam formasi Tanjung dan Warukin dengan ketebalan lapisan yang bervariasi antara 50 hingga 150 cm. Oke, adapun juga dengan tipe humik dan saprophytic, yaitu komposisi dominan vitrik menunjukkan batubara tipe humik. Batubara tipe humik ini berpotensi sebagai batuan sumber gas, sedangkan tipe saprododik adalah sumber utama hidrokarbon cair. Oke, pentingnya untuk memahami genesa dan lingkungan pengendapan. Yang pertama adalah kualitas dan peringkat batu bara. Pengetahuan ini esensial untuk menentukan kualitas atau nilai kalor daripada suatu peningkatan batu bara. Baik dari itu lignit, subbiumitis, biumitis, dan antrasit yang berdampak pada nilai ekonominya. Di mana adapun distribusi dan ketebalan, di mana distribusi ketebalan memahami proses genesa membantu memproduksi distribusi lateral dan ketebalan lapisan batu bara di bawah permukaan sangat penting untuk perencanaan penambangan. Oke, adapun kesimpulan yang pertama, batu bara terbentuk dari tumbuhan yang kemudian diubah menjadi energi massa. Proses alam yang panjang. Batu bara terbentuk melalui proses geologi yang panjang dan kompleks dimulai dari material, tumbuhan, hingga menjadi sumber energi. Yang ketiga adalah memahami karakteristik. Studi genesa dan lingkungan pengendapan sangat penting untuk memahami karakteristik batu bara untuk potensi ekonominya yang beragam dan juga untuk pengelolaan berkelanjutan, di mana pengetahuan ini krusial untuk pengembangan sumber energi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang bertanggung jawab di masa depan. Sekian, terima kasih.